Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, yang pertama adalah penghematan. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah perlindungan, yaitu upaya perlindungan sumber daya alam agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Artinya, memelihara sumber daya alam yang ada agar lestari sehingga dapat digunakan hingga generasi mendatang. Nah, sekarang ada upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, kita bisa melakukannya di lingkungan rumah. Contohnya seperti menghemat penggunaan air, lalu menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan bahan bakar, menghemat kertas dan mendaur ulang kertas bekas, mengurangi penggunaan kantong plastik, mengurangi jumlah produksi sampah, memisahkan sampah sebelum dibuang di tempat sampah, dan menggunakan bahan kimia di rumah tangga seperlunya. Ada juga di lingkungan masyarakat, seperti melakukan penghijauan di lingkungan sekitar, melakukan reboisasi hutan gundul, dan melakukan reklamasi di lokasi bekas tambang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas sedikit tentang manfaat tanaman bakau atau mangrove. Yang pertama adalah untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi, lalu menahan rembesan air laut ke darat. Selanjutnya, sebagai perangkap zat pencemar dan limbah industri, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, dan mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Selanjutnya adalah cara merawat sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, kita bisa merawat sumber daya alam di lingkungan sekitar seperti sungai. Caranya yaitu tidak membuang sampah atau limbah ke sungai dan menjaga kebersihan sungai. Lalu tidak mandi, tidak buang air kecil atau besar di sungai. Tidak mencuci baju di sungai, membuat daerah resepan di pinggir sungai, tidak mendirikan bangunan di pinggir sungai, menanam bambu atau tanaman keras di pinggir sungai untuk mencegah erosi, tidak melakukan penambangan pasir. Ada juga di pantai. Nah, kita bisa melakukan contohnya tidak membuang sampah atau limbah di pantai. Lalu membersihkan pantai, tidak menangkap ikan dengan peledak. Menanami tanaman bakau di pinggir pantai dan tidak melakukan penambangan pasir. Selanjutnya adalah, nah di sini dijelaskan bahwa teknologi memberikan manfaat besar mengelola sumber daya alam. Teknologi yang digunakan terdiri atas teknologi sederhana atau tradisional dan teknologi modern. Contohnya seperti misalnya nelayan. Nah, nelayan itu ada yang nelayan tradisional, ada juga yang nelayan modern. Nelayan tradisional biasanya menggunakan sampan dan jaring untuk menangkap ikan. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal yang lebih besar dan menggunakan mesin. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, di sini contohnya nelayan tradisional yang menggunakan teknologi sederhana. Nah, di sini ada tidak dapat mencari ikan yang terlalu jauh. Juga tergantung pada cuaca. Lalu tidak perlu memakai bahan bakar dan tangkapan ikan kadang banyak dan kadang juga sedikit. Sedangkan yang menggunakan teknologi modern, nah di sini bisa mencari ikan sampai jauh. Tidak tergantung pada cuaca karena kapal menggunakan mesin, tetapi juga memakai bahan bakar. Dan tangkapan ikan lebih banyak karena jangkauan yang lebih luas. Nah, penggunaan teknologi juga menimbulkan dampak negatif. Misalnya, pengambilan ikan tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran dari tumpahan bahan bakar kapal.
Sedangkan teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan alam. Sekian penjelasannya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.